Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus dengan dividen besar 14% setahun, ROE 32%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham dividen yang banyak menarik perhatian investor atau trader. Perusahaan rutin bagi dividen dengan yield yang besar, bahkan hingga 14% dalam setahun. Mereka juga punya kinerja yang terus tumbuh dengan total aset yang mencapai 381 juta dolar. ROE yang dihasilkan juga sangat memuaskan, di mana mencapai 32%. Sayangnya, perusahaan punya valuasi dan DER yang tinggi. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Hexa punya aset 381 juta dolar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 304 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 25,33% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 381 juta dolar, perusahaan punya persediaan 220 juta dolar. Artinya 57,74% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 65,41%. Selain persediaan, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 381 juta dolar, perusahaan punya piutang pihak ketiga 94 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 13,76%. Kedua, liabilitas. Hexa punya liabilitas 243 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 144 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 68,75% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 243 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak berelasi 126 juta dolar. Artinya 51,85% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 41,57%. Selain utang usaha pihak berelasi, ada juga beban akrual. Dari total liabilitas 243 juta dolar, perusahaan punya beban akrual 52 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 550%. Ketiga, ekuitas. Hexa punya ekuitas 138 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 159 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan turun 13,21%. Dari total ekuitas 138 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 100 juta dolar. Artinya 72,46% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 17,36%. Keempat, pendapatan. Hexa punya pendapatan 262 juta dolar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 178 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 47,19% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. Hexa punya biaya pokok penjualan sebanyak 207 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 129 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 60,47% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. Hexa mampu menghasilkan laba sebanyak 22,63 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 22,99 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 1,57% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Hexa punya ROE 32,70% dengan NPM 8,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 176%. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja. Meski ROE mencapai 32%, tapi NPM perusahaan hanya 8%. Selain itu, DER-nya sudah di atas 100%, yang berarti total utang jauh lebih banyak dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,8 kali dan PBV 2,2 kali. Valuasi saham Hexa sudah cukup tinggi. Dengan modal 2.500-an, saham ini dijual dengan harga 5.600.
Artinya harga di pasar 2,2 kali lebih mahal dari modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Persediaan yang meningkat membuat total aset naik. 2. Utang usaha pihak berelasi dan beban akrual yang bertambah membuat liabilitas naik. 3. Ekuitas yang berkurang disebabkan oleh saldo laba. 4. Pendapatan naik melebihi biaya pokok. Tapi kenapa laba malah turun? Itu disebabkan karena beban penjualan dan beban lainnya yang naik. 5. Rasio perusahaan biasa saja, bahkan utangnya sudah tinggi. 6. Valuasi tidak lagi murah, khususnya dari PBV. Demikian analisis singkat saham Hexa berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Thank you.